Engkau setia. Beri tepuk tangan buat Allah itu. Beri tepuk tangan buat Allah kita teman-teman. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat Allah kita, buat Bapa kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, biar pada sore hari ini Tuhan, ajar setiap kami Yesus untuk mau menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan Yesus, menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar lewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Mari Tuhan, urapi tutup bungkus kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, ketika firman-Mu ini didahulukan Tuhan Yesus, firman ini bukan cuma sekedar lewat Tuhan, tapi firman ini boleh tumbuh Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berbuah Bapa, tapi kami mau jadi buah yang manis Tuhan Yesus, sehingga teman-teman kami, keluarga kami, siapapun yang melihat kami Tuhan, bisa melihat Yesus ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Terima kasih, Imam Musi, keren banget ya. Lampunya boleh dinyalakan, ini silau sekali ya. Iya. Ada sukacita sore hari ini, amin. Buat teman-teman, sebenarnya sebelumnya ini pakai kakak ya. Kakak mau spoiler sedikit, ini perdana banget di pertama kali kakak menyampaikan sharing firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa ya kalau ada sedikit gitu, nggak apa ya. Oke, boleh slide-nya ditunjukin. Jadi hari ini Kak Mika dapat tema dari pembina kita, yaitu Bapak Yosua Immanuel, tentang, bisa dibaca, berkat menghormati orang tua. Sekali lagi katakan berkat. Coba sama-sama katakan berkat. Oke, yuk. Di sini coba mulai slide 1. Lanjut next. Coba sebentar, jangan dipencet dulu. Mika mau tanya, apa sih orang tua itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab orang tua itu apa sih? Wakil Tuhan di dunia. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak orang tua itu apa? Ada yang tahu? Zakheus? Kamu bukan Zakheus, kamu Yesus. Coba dipencet slide-nya. Apakah orang tua itu orang tua? No, kata Patrick, no. Tapi orang tua itu ayah dan ibu. Simpel lagi. Orang tua itu adalah ada ayah, ada ibu, terus ada siapa nih? Ada yang ketinggalan, anaknya juga di situ. Itu kita, ya kan? Siapa di sini yang punya orang tua? Coba angkat semua. Yang punya aja, merasa punya. Yang ada di download, gak usah angkat tangan. Ya, yang merasa di download, gak usah angkat tangan. Oke, berarti gak ada di download ya? Semua diayahkan dari orang tua. Oke, lanjut Kak. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Secara umum, orang tua dapat diartikan sebagai sebuah komponen dalam keluarga yang mencakup ayah dan ibu. Oke? Siapa di sini punya ayah dan ibu? Ulang sekali lagi apa yang katakannya kata semua. Nah, terus di sini Kak Mika bertanya, yang punya ayah dan ibu sayang nggak sama ayah ibunya? Sayang. Kok nggak ada yang jawab? Sayang atau enggak? Sayang. Serius? Serius. Oke. Lanjut Kak, slide berikutnya. Di sini Kak Mika mungkin nggak akan yang terlalu lama untuk menyampaikan ini, tapi di sini kita sama-sama belajar ya untuk tentang pentingnya menghormati orang tua sehingga berkat-berkat dari Tuhan itu bisa tercurah buat setiap kita. Yang mau dapat berkat dari Tuhan boleh komentar namanya. Mau diberkati Tuhan kan? Oke, kita ikutin lagi. Nah, di sini gini, emang ada ya ayat buat hormatin orang tua gitu kan? Squidward nanya nih, mana ada ya berkat itu menghormati orang tua? Terus di sini dibilang kasih paham pet, ya kan? Ada di perjanjian lama ada imamat
ini gak usah dibuka, gak apa. Imamat 19 ayat 32, ada juga di sana Ulangan 5 ayat 16, terus juga di sana ada, sebentar, contekan kami ini belum terbuka ini. Terus ada juga di Imamat 19 ayat 3, Keluaran 20 ayat 12. Ini perjanjian lama ya. Lihat, ada 4 ayat di sana yang menghimbau kita untuk menghormati orang tua. Terus juga ternyata waktu di perjanjian baru juga ada juga nih ayatnya. Di Matius 15 ayat 4, di Markus 7 ayat 10, di Lukas 18 ayat 20, dan di Markus 10 ayat 19. Tapi ada satu ayat yang paling terkenal untuk menghormati orang tua. Ada yang tahu nggak ayat dari mana? Di hukum Taurat, kita tahu kan ada 10 hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat, di dalam 10 ini ada satu ayat yang khusus untuk orang tua. Bukan satu ayat, ada satu perintah yang khusus untuk kita menghormati orang tua. Adanya di mana ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu di mana? Yang tahu coba angkat tangannya terus bilang yang ini nggak gitu. Yuk, kami kan di sini mau kita interaktif ya. Kita di sini mau sama-sama belajar. Jadi kita lebih aktif. Di mana coba? Jadi ayat yang paling terkenal itu ada di Keluaran 20 ayat 12 yang isinya, coba nggak boleh dibuka ayatnya. Keluaran 20 ayat 12. Ada. Nah. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini sangat-sangat jelas, bukan cuma ayah, bukan cuma ibu, tapi ayah dan ibu. Coba, di sini kami kan mau tanya, apakah kita bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa? Bisa nggak milih? Bisa atau tidak? Coba bilang, bisa atau enggak? Enggak ya? Kayak, kamu diprotek gini kan ya, udah beraneh-aneh. Aku lahir dari keluarga Bill Gates, atau aku lahir dari keluarganya Lucinta Luna, misalnya kayak Lucinta Luna gitu kan, melahirkan gitu kan, biar kaya raya gitu kan, atau Raffi Ahmad gitu kan, biar kayak Rafathar sukses di usia muda kayak gitu. Bisa nggak kita milih kayak gitu? Nggak bisa. Jadi kita harus sadari dulu nih dari awal, ketika kita tahu kita Tuhan beri kita orang tua yang sebagaimana adanya, kita harus menyadari kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Amin? Oke, setuju nggak? Lanjut lagi balik ke slide-nya nggak? Begitu. Nah, lanjut slide berikutnya. Bagus ya animasinya. Menjegak. Nah, di sini ternyata di Ulangan juga ada, dan ini diulang ya, Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayah ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini seperti pengulangan. Tadi di Ulangan 20 ayat 12 juga ada, sekarang ada di Ulangan 5 ayat 16 juga ada. Nah, di sini kami kan kasih contoh ada dua. Kita menghormati orang tua itu apakah sebuah pilihan atau perintah? Di sini udah lebih jelas ya. Kami udah kasih silang di pilihan. Tapi itu adalah perintah. Oke? Jadi Tuhan di situ bilang, ya hormati ayah dan ibumu karena itu aturannya. Oke? Jadi kita harus menyadari dulu nih, untuk menghormati orang tua itu bukan pilihan. Karena kita harus tahu, ketika kita memilih untuk menghormati atau tidak, itu sudah salah. Oke? Kita tidak bisa membuat menghormati orang tua menjadi pilihan. Karena kalau pilihan, gini, contohnya kalau pilihan, ternyata mama papaku bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, aku memilih untuk tidak menghormati mereka. Iya kan? Sedangkan di ayat ini sangat jelas, hormatilah ayah dan ibumu. Oke? Adalah
ada kata lah di sana, ada imbuhan lah. Berarti itu himbauan, itu perintah. Berarti kita harus menyadari kalau menghormati orang tua itu adalah perintah. Dan perintah itu bukan cuma datang dari orang manusia, itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan sendiri. Lewat ayat ini Tuhan langsung berkata di hukum Taurat, dia berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Itu Tuhan sendiri loh yang tulis. Hebatnya hukum Taurat ini dulu yang nyatet Tuhan langsung. Gak tahu pulpennya merek apa, tapi bisa ditulis. Oke? Bisa ditulis langsung dan disampaikan buat kita. Ini kerennya orang tua itu ya. Lanjut Kak, slide berikutnya. Nah, di sini, bagus banget. Nah, di sini ada tokoh Alkitab yang menghormati orang tuanya. Ada siapa aja? Satu, Yusuf. Terus ada Isa. Terus satu lagi ada siapa? Yesus. Coba di sini ada ayat-ayat ini. Yusuf itu ada di Kejadian 37 ayat 13. Nih, kalian ada yang tahu nggak tentang ceritanya Yusuf? Tahu nggak? Bukan teman sekolah ya, Yusuf teman sekolah atau yang ada di sekolah atau di gereja ya. Yusuf dulu, Yusuf di Alkitab. Kita tahu ya, Yusuf itu lahir, dia dibuang, ya kan? Dia dibuang, dia dihasilkan oleh saudara-saudaranya. Tapi dia selalu dia tuh nurut sama bapaknya. Waktu apa coba? Sebelum dia dibuang, nih ada ini kasih tahu sedikit ya ceritanya tentang Yusuf ya. Sebelum dia dibuang, jadi dia kan paling disayang. Yusuf ini anak kesayangan bapaknya nih, oke? Yusuf ini anak kesayangan dan abang-abang kakak-kakaknya, pokok-pokok cici kan, pokok doang. Pokoknya semua disuruh untuk ada yang mengembangkan domba, ada yang bertani, ada yang beternak semuanya. Tapi dia di rumah karena dia disayang. Nah, tapi dia tuh bukan anak yang suka mau lagi aja kerja, gitu kan, bajuku keren gitu, enggak. Tapi Yusuf sadar ketika dia disuruh sama bapaknya, nih antarin nih bekal buat abang-abang lu, gitu, bisa sama bapaknya orang Jakarta gitu kan, antarin nih, gitu. Ya udah, dan dia berkata yes, diantarin, ya kan? Karena dia apa? Dia hormat sama orang tuanya dan dia menyayangi saudara-saudaranya. Tapi kita tahu ya ceritanya Yusuf, dia dibuang oleh saudaranya, akhirnya dia sempat dijual, dijadikan budak, digodain tante Potifar, terus dia dipenjara karena dia difitnah, ya kan? Terus juga dia akhirnya dapat penglihatan lewat mimpi-mimpi dari teman-teman di penjaranya, sampai akhirnya dia ketemu Fir'aun, gitu, kalau kata teman-teman Fir'aun, gitu. Dia menafsirkan mimpi dan akhirnya dia bisa kasih tahu nih 7 tahun Mesir akan mengalami kekeringan dan 7 tahun akan mengalami kelimpahan. Akhirnya dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Benar ya guys, dia Perdana Menteri ya, dia jadi Perdana Menteri untuk bangsa Mesir. Sampai yang keluarganya datang dari jauh untuk datang ke Mesir untuk beli sembako ke Mesir. Terus Yusuf lihat gitu kan, ada bapaknya, ada saudaranya. Dia lihat, misalnya ini Yusuf ya, terus datang dia datang. Ini kan abang gue gitu kan. Terus dia bilang apa coba pertama? Dia nggak langsung ngeladenin, oh yang ini jangan dikasih, yang ini nggak suka, nggak bagus gitu kan. Enggak, dia tetap bilang begini pertama kali sama saudaranya, sebentar ya, mau ke kamar dulu. Dia ngapain coba? Ada yang tahu nggak dia ngapain? Nangis. Dia nangis. Dia kangen, karena dia sayang, dia cinta sama keluarganya. Di situ dia kembali, akhirnya dia kasih cerita ya, dan akhirnya singkat cerita bapaknya pun datang. Di sini ada satu ayat yang coba buka di Kejadian 48 ayat 12 ya. Oke, bukan ini. Kejadian 48 ayat 12. Kejadian 48 Pak. Bukan ini, Henok jauh. Oke, katanya kepada ayah. Apa ini? 48 ayat 12. Nah, lalu Yusuf menarik mereka. Mereka ini siapa? Ada papanya, ada orang tuanya, ada saudaranya.
dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia orang penting di Mesir. Oke? Dia orang penting dari yang terbuang. Dia jadi orang penting. Kita tahu gak kenapa dia bisa jadi orang penting? Awalnya gimana? Dia hormat sama orang tuanya. Jadi Tuhan pun lihat. Tuhan lihat, Tuhan bawa dia. Ini salah satu contoh ketika kita menghormati orang tua kita. Apapun keadaan kita, mau kita lagi susah, apalagi kita dalam keadaan yang baik ataupun sukses, lihat sampai sujud dengan mukanya itu sampai ke tanah. Saking dia sayang sama orang tuanya, dia hormat dan dia menyayangi keluarganya, bukan cuma ayah atau ibunya ataupun salah satu dari antara mereka, no, semuanya. Lanjutkan di slide-nya. Yang kedua siapa tuh? Ishak ya tadi ya. Alt tab. Yes, oke. Di sini Ishak ada di ayat Kejadian 22 ayat 6. Oke, sini kalian bacain aja. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di sini tuh Ishak, ada yang tahu cerita Ishak dan Abraham? Tahu ya? Paulus yang rajin sekolah minggu pasti tahu. Jadi Abraham ini disuruh Tuhan buat naik ke gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi Tuhan mintanya siapa? Ishak. Oke? Memang Abraham saat itu tidak kasih tahu Ishak naik ke atas ya. Dulu yang bakal jadi korban. Enggak kayak gitu. Tapi saat itu Ishak dibawa ke atas kan, di atas gunung. Di situ Ishak nanya sama Abraham, dombanya mana? Gitu kan? Tapi Abraham bilang Tuhan yang akan menyediakannya. Oke? Dan di situ Ishak bingung nggak? Enggak. Atau jadi kayak, aduh, ini tanda-tanda nih. Ini nggak ada korban gue, gitu kan? Enggak. Tapi dia, ya udah, kita naik ke atas sama-sama. Ditaruh sama Abraham, dia membantu Ishak membantu Abraham untuk naik ke atas gunung dan sampai akhirnya diikatlah dia. Waktu dia diikat loh di atas itu, di atas batu. Misalnya ada batu ya di situ buat mempersembahkan. Dia lari nggak? Bisa lari nggak Abraham? Bisa lari nggak Ishak? Bisa dong, nggak cacat kok, ganteng katanya kayak Aliando, ya kan? Bisa cabut nggak dia? Bisa. Tapi apa? Dia hormat. Dia percaya sama orang tuanya dan dia percaya yang penting adalah dia percaya sama janji Tuhan. Karena Abraham bilang di awal kan sebelum naik Tuhan yang akan menyediakan. Tapi akhirnya waktu udah mau Tuhan bilang stop. Gitu. Ya, Tuhan bilang stop. Tuhan menguji imannya Abraham dan akhirnya ada deh domba lewat tiba-tiba nyasar kayak gitu. Dan itulah yang dipersembahkan buat Tuhan. Kita lihat di sini ya, intinya dari cerita tentang Ishak adalah ketika kita mungkin kita nggak tahu gitu loh kayak apa sih yang mungkin orang tua kita punya harapan ya sama kita, apalagi kan teman-teman nih masih dalam sekolah, banyak kan SMP ya di sini ya. Ada yang sudah SMA juga, ada yang udah SMA. Ini udah ketuaan sendiri ya, nggak apa-apa nggak kayak gitu. Nah cuma gini, kita kadang nggak ngerti nih orang tua kita maunya apa, bener nggak? Kadang kita tuh kepengen ini loh, aku pengen ini, tapi mama papa kita bilang enggak, belum waktunya. Tapi teman-teman aku udah pada punya. Tapi mama papa kalian bilang enggak, belum. Terus akhirnya oke, karena mama papa tidak mau kasih aku, hari ini aku berhenti jadi anak, gitu kan? Banting gitu, ya kan? Nah biasanya itu hal-hal yang terjadi dengan kita. Yang ketawa pasti yang jadi pelaku. Ya sebenarnya gini, dulu juga kakak pernah ya untuk yang namanya jadi marah, berontak gitu kan, gak dikasih. Misalnya kayak kan, tapi kan kembar kan, ada Markus juga. Nah, kadang tuh Markus karena emang somehow lebih pintar gitu kan, jadi ada sesuatu yang dikasih buat Markus, buat Kamika enggak, kayak gitu kan. Nah di situ kakak marah gitu kan, kenapa cuma Markus doang? Aku bukan anak, apa aku doang di-download atau aku dibeli gitu kan? Enggak, kayak gitu. Tapi setelah kita mengerti, menyadari dan misalnya kakak bersyukur ya punya saudara seperti Markus yang bisa sama-sama kita saling mengkoreksi satu sama lain. Nah
Di situ kami kan belajar, ternyata memang harus ada satu hal yang kita sadari itu tuh kesalahan, gitu. Kesalahan kita harus menyadari, dan akhirnya kita menerima, oh ini ya konsekuensi dari kesalahanku. Akhirnya aku tidak bisa mendapatkan ini. Tapi kenapa dia bisa dapat ya? Karena dia melakukannya, aku tidak. Kayak gitu. Itu harus kita sadari. Cuma kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu sadar dan mengerti. Maksudnya gini, bukan mengerti untuk tiba-tiba, oh ternyata mau mama seperti ini ya. Oh, enggak akan mungkin bisa seperti itu. Kita sebagai anak-anak, kakak pun pernah mengalami fase-fase seperti kalian, tapi yang paling penting adalah satu, respon. Di sini Ishak responnya adalah dia tetap ikut apa yang jadi maunya orang tua. Memang tidak semua orang tua paham untuk keinginan kita, karena orang tua pun itu adalah proses pengalaman belajar mereka menjadi orang tua. Ada nggak sih orang tua yang udah pernah jadi orang tua dulu? Sebelum jadi orang tua ada nggak? Makan dulu jadi orang tua ada nggak? Nggak ada. Jadi orang tua itu pengalaman pertama, benar ya kak? Benar. Orang tua pun belajar. Ada orang tua. Gitu. Nah, terus sama anak juga. Anak itu adalah pengalaman. Pengalaman kita tuh sebagai anak harus bagaimana? Iya kan? Yang paling penting di sini adalah hormat dengan orang tua. Nah, lanjut yang terakhir siapa? Yesus. Wah, mana Yesus sudah hilang? Yesus kelompok 5 nggak ada, sudah naik ke atas. Oke, bercanda ya, aman ya? Oke, jadi gini, Yesus coba buka ayatnya yuk. Lukas 2 ayat 51. Kalau kita bacain, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, di sini singkat cerita, kita fokus di ayat ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Di dalam asuhan otomatis Yesus itu posisinya walaupun dia Tuhan ya, dia Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus. Bahkan mungkin kita mau bilang dia mungkin lebih bijak daripada orang tuanya pada saat itu, tapi dia memposisikan dirinya sebagai Nah, bisa nggak Yesus yang jadinya kayak misal ini ya, Yesus tolong beli ini dong. Enggak, aku Tuhan, kamu aja pergi. Bisa gak? Bisa banget. Karena Yesus waktu turun ke bumi itu 100% manusia. Punya emosi, punya perasaan, tapi bedanya sama kita manusia yang biasa-biasa ini adalah dia penuh dengan Roh Kudus. Dan di situ Yesus menyadari porsi dia sebagai anak, walaupun dia Tuhan, tapi dia menyadari posisinya sebagai anak. Walaupun di cerita tentang Yesus tidak pernah ada banyak ngasih tahu nih Yesus masa kecilnya gimana, tidak ada. Tapi di sini kita bisa melihat dia hidup dalam asuhan mereka. Yang berarti Yesus hidup bersama-sama dengan orang tuanya. Dan di Alkitab tidak pernah mencatat Yesus bikin onar di waktu masih kecil, kecuali pas di dalam bait, bukan bikin onar ya, di dalam bait suci dia hilang, ternyata dia lagi ngobrol sama ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi di sana. Itu doang tuh yang bikin Maria sama Yusuf panik. Kalau di situ ada toa buat informasi kepada Yesus dicari, gitu kan? Itu pasti udah dicari tuh, karena bingung, ya kan? Tapi di situ kita melihat, gitu kan? Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Yang berarti Yesus pun menghormati orang tuanya. Oke? Orang tua di bumi, orang tua dia di dunia ini, jadi Yesus dan Maria. Begitu. Lanjut kak, masuk balik lagi ke slide. Oke, ini segini dulu. Nah, sekarang ini kan tokoh-tokoh Alkitab nih. Kami kan mau sharing sedikit ya tentang pengalaman hidup kami kan juga. Kan tema kita adalah berkat ketika kita menghormati orang tua kita. Kalau misalnya kita melihat dari tokoh Alkitab doang, sepertinya klise ya, maksudnya kayak cuma ini kan sudah pasti tokoh nabi-nabi pasti baik kayak gitu kan. Tapi ada nggak sih orang atau teman-teman atau manusia yang hidup di zaman sekarang yang kelihatan dapat berkat kayak gitu? Gak usah jauh-jauh. Kami kan cerita tentang kami sendiri ya. Jadi dulu dari SD ya, ini spill kayak tentang journey of my life, journey-nya kami karena dari SD. Dulu kami ke SD itu sempat di SD swasta sampai kelas 5 SD. Dan kelas 5 semester 2 kami pindah ke SD negeri. Bukan berarti turun,
Tapi di sana banyak tantangannya. Karena apa? Di SD negeri kita tahu ya pergaulannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan kami kan sampai hari ini hafal ayat Al-Fatihah. Ya kan? Karena memang dididik seperti itu. Ya kan? Tapi begini, dari SD kami itu udah disuruh jualan. Pertama kali kami jualan sama Kak Markus adalah kacang oven. Oke? Di situ kami diminta sama mamanya kami karena memang saat itu kita kesulitan dalam ekonomi. Nggak sulit-sulit banget sih, cuma keren gitu. Dan akhirnya adalah ide untuk menjual. Sebagai anak-anak zaman sekarang, malu nggak sih yang tiba-tiba kayak kita biasa di sekolah tuh parlente gitu kan, kayak gaya-gayaan. Kak Markus sama kami bukan yang biasa-biasa loh sekolah, dalam arti bukan yang pinter, enggak. Maksudnya gini, di sekolah itu sering nyumbang piala, nyanyi, karena suka nyanyi kan, lomba menang, otomatis dikenal orang. Tiba-tiba disuruh jualan, malu nggak? Kalau itu kalian malu nggak? Tiba-tiba kayak jualan ya besok ya, kita nggak punya duit, kamu jualan besok. Pasti ada kayak satu sisi. Waktu itu kami berpikir kayak, oh my god, gitu kan, yang benar aja, masa gue jualan gitu kan? Terus jualannya kacang lagi, ada yang lain apa gitu kan? Tapi memang saat itu kemampuannya orang tua kami kan, ya untuk penjualan kacang itu. Dan akhirnya di situ kami dan Kak Markus bersepakat, oke, kita akan lakukan. Kita lakukan karena bukan karena kita takut, tapi kita percaya gitu loh. Dan dengan kita, enggak gini, kami kan Kak Markus benar dari hati kan kita berdua, kita menyadari kayak inilah wujud kita juga menyayangi orang tua kita. Terus waktu itu, dan itu dari SD, terus SMP kami kan jualan. Nah, kami kan waktu di SMP kan SMP-nya gratis tuh karena ada biaya-biaya yang misalnya pemerintah yang nanggung. Wah, berarti nggak perlu jualan dong, kan gratis. Tidak semudah itu. Kata mamanya kami kan lanjut lagi jualan. Terus dari kelas 7 sampai kelas 9 yang dijual apa? Donat. Tanya Kak Markus kalau nggak percaya, ini nggak tipu-tipu ya. Ini nggak tipu-tipu. Keisha waktu itu belum lahir juga. Kami kan sama Kak Markus 3 tahun full jualan donat tiap hari di sekolah. Bahkan ketika itu donat ada satu hari nggak habis, kami kan sama Kak Markus nggak gengsi untuk ke ruang guru buat nanyain ada yang mau gitu. Nah dari situ lanjut lagi SMA. Apakah SMA sudah lebih baik? Tidak, ternyata lebih berat bawaannya. Nasi uduk bos, nasi uduk, ya kan? Nasi uduk. Jadi dulu di motor cuma bawa plastik, gak kelihatan orang yang bisa ditutupin, bisa masukin ke dalam tas. Beliin tas samping di motor, kiri kanan isi nasi uduk 20, kayak gitu. Tapi di situ memang ya sebagai anak muda, sebagai anak yang sebenarnya masih dalam masa pertumbuhan, sempat kami kan nggak bagus, komplain, marah, ya kan? Tapi marahnya itu bukan yang jadi terus-terusan dan tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya orang tua. Itulah wujud kami kan nggak bagus, menghormati orang tua kita berdua, ya kan? Kita mengetahui kita sulit di mana, kesulitan yang kami kadang-kadang harus hadapi, keluarga yang keluarga kami hadapi seperti apa. Di situ kami kan mau ambil peran sebagai orang yang bisa membantu dengan apa yang bisa kami lakukan. Salah satunya apa? Jualan, kayak gitu. Memang kami kan bapaknya kemana? Ada. Cuma memang saat itu kan kami kan 3 bersaudara. Ada 1 kakak, ada Markus, ada kami kan, ya kan? Mungkin ada alasan satu dan lain hal, memang kita kurang. Walaupun sudah ada gaji dari papa, kayak gitu ya. Di situ kita sama-sama terus mengambil keputusan tetap berjualan. Terus kuliah gitu kan. Sudah bisa kuliah ini. Ternyata apakah berhenti jualannya? Kira-kira berhenti gak jualannya? Berhenti gak jualannya? Enggak. Jadi dulu pas kuliah juga semester 1 di bulan ketiga 3 bulan kuliah itu masih enak. Wah, mau ikut BEM mau ikut badan eksekutif mahasiswa, mau ikut OSIS katanya. Di kuliah namanya kan BEM. Mau ikut BEM mau ikut eskul ABCD gitu kan. Soalnya di SMA kalau bisa ngapa-ngapain, misalnya tiap istirahat jualan, tiap pulang jualan, mikirin gimana caranya biar habis di jualan. Nah, ternyata di kuliah di bulan ketiga kuliah bantu jualannya. Kan ada asrama, gitu kata mama. Terus kita di situ bilangnya apa? Kita nggak bilang enggak. Kita coba ya. Pokoknya
kami kan sama Markus. Jadi gini, di kampus di Presiden University itu ada asrama cowok, ada cowok cewek kan, asrama cewek kan sama asrama cewek kan, gitu kan. Jadi di sini ada gedung G, ada gedung H. Masing-masing gedung ini punya 4 lantai dan kamarnya ada 20 kadang-kadang. Ya, jadi depan belakang ya 10 ke atas dan 4 lantai. Ada 2 gedung berarti di sini kan. Terus di sebelah kiri ada gedung S sama M, sama 4 lantai. Tiap hari awalnya dibilang, nah, jualannya sore aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Pagi doang, nasi uduk juga, gitu kan, biar refresh, gitu. Refresh jualan, gitu kan. Singkat cerita, kita coba lakuin. Kalian bayangin ya, itu kan asrama, nggak kenal semua dong teman-teman kan, ada kakak tingkat, ada teman-teman yang bukan dari jurusan kita. Setiap jam 11:30 malam, kami kan sama orang Markus keliling. Kami kan di gedung G sama H, Markus di gedung S sama N. Kita kelilingnya ngapain? Kita ketokin kamar, nanya, besok pagi mau nasi uduk gak? Cuma 10.000 nih, sekalian dibangunin kalau ada kelas pagi, ya, kayak gitu kan. Oh mau gitu. Akhirnya kita dapat sehari itu pernah kita dapat sampai 40. Seneng kan? Sampai 40 kayak gitu, turun, kita ketemu lagi di tengah, kita ketemu jam 12 ya bos, karena gerbang ditutup. Jadi kami sama Kak Markus tuh nggak di asrama karena nggak mampu buat di asrama, kayak gitu ya. Jadi kita ngekos di tempat yang murah-murah aja, murah-murah, gitu, oke? TikTok ada di sini nih. TikTok shopnya dipencet dengan Pak Raja Kuning. Nah, terus singkat cerita, akhirnya ketagihan. Mamahnya apa yang ketagihan? Sore jualan juga ya, gitu kan? Coba bayangin, kami itu pengen apa coba? Pengen ikut band, pengen ikut OSIS kan? Pengen ikut kegiatan, pengen ikut ini itu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena harus melakukan itu. Di satu sisi marah nggak? Satu marah lagi marah. Kami kan pernah marah. Karena apa? Coba. Udah pagi harus bangun lebih pagi karena nggak mungkin kan biarin mamanya kami kan bangun jam 2 pagi, oke? Bangun jam 2 pagi, siapin semua jualannya. 4:30 pagi kami kan sama Markus sudah bangun buat tulisin tuh di kertas-kertas nasi nomor kamarnya supaya nggak lupa, kayak gitu. 6:30 udah pasti jalan keliling sampai atas, selesai 7:30 kurang langsung ngampus kalau ada kelas pagi karena kelas pagi jam 8, kayak gitu. Sorenya pas udah pulang kelas nih sudah disiapkan, selamat berjualan gitu kan. Nih yang kami ke bawah sama Markus itu nggak main-main, 40 satu orang, bayangin ya, 40 nasi bungkus dalam buat satu orang. Itu gedung ada 2, lantai 1 sama lantai 4 ya. Itu nggak ada liftnya, nggak ada, jalan kaki, oke? Kita berjalan jualan-jualan di situ, tapi memang begini loh. Ketika yang menjadi poinnya di sini adalah ketika kita menyadari kita mau melakukan tanggung jawab kita, itulah bentuk hormat kita orang tua dalam melakukan apapun. Kita mengesampingkan gengsi kita, oke? Kita mengesampingkan egonya kita dan kita menyadari gitu loh. Yes, ini yang harus aku lakukan. Ini harus jadi bagianku, kayak gitu loh. Walaupun memang mungkin kita bisa aja untuk menolak, tapi apakah itu respon yang benar? No. Respon kami dengan Markus waktu itu adalah kita lakukan semuanya dan lihat hasilnya. Puji Tuhannya setiap hari, bayangin ya, ada satu orang misalnya dari banyak yang kamar di situ, beberapa banyak orang lah, tapi ada satu orang yang tiap hari beli 2, tiap hari sampai lulus, bayangin. Makannya tiap hari itu, biasanya itu ayam kecap makan tiap hari, tapi dia nggak apa-apa, dia beli terus. Udah pasti beli, taruh aja di depan, tapi nggak ada duitnya. Kalau nggak ada lagi nih, tetap ada nanti dia bilang, makasih apa udah ditaruh, udah ngerti aja, lu ngerti gue banget, gitu. Sampai segitunya, ya. Jadi setiap hari habis, selalu habis. Puji Tuhan, setiap hari selalu habis. 80 sore ya, selalu habis. Pernah kami sampai nyoba bawa berapa? Disuruh mama, 80 nasi bungkus, 20 jamur crispy. Ide banget emang tuh orang tua. Ya, bikin jamur crispy 20 biji, habis juga. Puji Tuhan, ya, kayak gitu. Nah, di sini ada satu yang kami juga soroti dan kami sadari dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kami pegang duit nggak waktu habis jualan? Pegang nggak? Habis jualan pegang duit nggak? Pegang duit. Bisa nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Apa maksudnya? Jangan boleh. Bisa nggak dipakai? Nah, di situ kami dengan Markus sepakat tidak akan pernah mengambil serupiah pun dari hasil jualan ini.
kami kan sama aku selalu setoran dulu, kayak habis ngamen gitu kan, ngasih beli bos, tapi bos cuma segini bos, misalnya kayak gitu. Barulah, misalnya kayak kita ngomong mah lapar nih, makan yang enak ya, misalnya kayak entah ke makan di luar kayak gitu kan. Maksudnya enak bukan berarti langsung pulang KFC ya enggak, gitu. Padahal jualan ayam tapi makan KFC gitu kan, tidak baik gitu loh. Misalnya makan bakso sama-sama kayak gitu. Di situ kita berdua selalu, ini pokoknya berdua ya, karena memang kami kan menjalaninya berdua sama Kak Markus, kayak gitu. Di situ kita mengambil keputusan tidak akan korupsi 1 rupiah pun, kayak gitu. Karena kita mau menghargai, itulah bentuk kita menghargai usaha. Itulah bentuk kita menghargai orang tua kita. Mamanya kami kan capek loh kerja ini, iya kan? Kalau dia tidak bilang-bilang hilang loh, apa rasanya nggak ada, kayak gitu. Kami kan anak-anak capek nggak? Capek banget bos, serius, capek banget. Pulang Sabtu, liburnya cuma buat kami sama kampus itu Sabtu doang. Karena Minggu, kalau yang kalian mungkin perhatiin ya dulu ya, kami kan juga jualan kan di gereja, bantuin mama. Itu pun pagi-pagi masih harus ngebanting donat. Yang kalian makan donat itu gue yang banting, biar empuk gitu. Ya, tapi tapi lihat hasilnya, berkat yang Tuhan kasih. Berkat itu bukan selalu tentang materi ya teman-teman ya. Kami kan di sini mau kasih tahu, berkat tidak selalu tentang materi itu apa sih maksudnya? Cuan, slot, Zeus, gacor. Nah, enggak. Tapi berkat itu, nih kita hidup sampai hari ini, ya. Nah pasti gratis. Itu berkat. Oke? Orang tua masih ada dalam keadaan sehat. Itu berkat loh. Kita sehat sampai hari ini masih bisa elogitin, masih bisa ketawa-ketawa. Itu berkat dari Tuhan. Serius. Karena ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Ya? Tidak banyak orang yang seberuntung kita. Jadi selalu bersyukur. Kuncinya adalah selalu bersyukur. Nah, berkat yang dulu kami rasain memang kayak akhirnya kita bisa upgrade lah. Beli mobil, mama pernah. Coba dari hasil nasi uduk bos. Gokil gak tuh? Beli mobil. Keisha jalan-jalan enak ya dek? Ya kan? Nah, kita bisa jalan-jalan, kita bisa istinya jualan ke bawahnya jadi lebih mudah kayak gitu. Terus juga kuliah terbayarkan, puji Tuhan seperti itu. Itu yang kami kan rasain berkatnya. Jadi bukan selalu tentang dikasih jajan gak dulu pas kuliah? Kuliah gak dikasih jajan, karena memang di Cikarang kan, ya pulang aja kalau mau minta jajan tinggal minta gitu sama mama. Tapi di situ kami kan juga selalu ya, Minggu sama Sabtu ada kesempatan ngajar musik lah, kayak Kak Markus ngajar bahasa Inggris lah, kayak gitu. Supaya nggak perlu begini, kalau bisa begini, jangan begini. Itu mentalnya kami sama Kak Markus, kayak gitu. Nah, lanjut Kak, slide berikutnya. Itu ceritanya Kak ya. Jadi memang yang paling penting adalah respon. Katakan respon. Lagi, katakan respon. Respon kita sebagai anak dan kita meresponi, kita menyadari, kita menghormati orang tua banyak loh bentuknya. Nah, di dalam balik. Pencet klik sekali aja, nggak usah pencet 2 kali. Animasinya bagus sekali. Pencet. Nah, ada challenge-nya nih. Ya kan? Nah, lihat kata bagian sini pertanyaan simpel. Apakah yang sulit itu melupakan Rehan atau mengerti orang tua? Rehan siapa? Kalian cari Rehan itu siapa? Ya? Apalagi dia baik. Ya kan? Sulit banget melupakan dia. Nah, sulit katanya. Nah, apa menghormati orang tua? Ya, challenge sebenarnya banyak menghormati orang tua. Yang pertama apa? Sifat. Nah, kadang sifat ini terbentuk bukan dari rumah ya, tapi dari lingkungan. Ketika kita ada di dalam sekolah ataupun di mana, kita ketemu teman-teman yang omongannya kayak kebun binatang, Ragunan semua isinya, itu bisa merubah kita jadi kebun binatang safari. Oke? Bisa. Dan di situ secara tidak langsung tanpa kita sadari, akhirnya kita mau keluar dari mulut itu. Apakah itu jadinya bentuk hormat? Itu challenge juga ya. Ada dari sifat, ada dari perilaku. Nah, perilaku ini apa nih? Pemarah ketika dikasih tahu, kayak lu gak ngerti wah, gitu kan, mati gitu. Kayak gitu. Atau nggak mau sekolah, nggak mau. Aku pasti kaya, nggak sekolah. Ada. Terus juga perilakunya mungkin, lanjut lagi ada di tutur kata. Nah, tutur kata ini memang sama kayak tadi ya, kebun binatang lah, atau kayak terbiasa atau kayak mama jangan, mama nggak pernah ngerti perasaan aku.
membiasakan diri untuk protes, komplain. Terus juga apa? Challenge pola pikir. Kita berpikir ketika kita ditolak, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita minta, yang kita mau, pola pikir kita berkata, ini orang tua yang baik. Ya, karena pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah nggak mikir kayak, bapak gua kok jahat banget sih? Pernah nggak? Aku nggak ada di Olojitin sih, adanya di, gitu ya, nggak ada ya di sini ya, adanya tempat lain ya. Nah, pola pikir ini kadang bikin kita, karena kita selalu ada mindset kita nih dalam pikiran kita berpikir orang tua kita nggak baik, orang tua kita nggak sayang sama kita, orang tua kita nggak mau mengerti apa yang jadi mau kita, akhirnya kita punya keputusan untuk tidak menghormati mereka. Itu pola pikir. Ketika kita membangun pola pikir seperti itu, percayalah kita akan susah untuk menghormati orang tua. Oke? Terus cara menanggulanginya gimana sih? Selalu buat kami Kak, yang paling penting adalah komunitas. Satu, kita harus cari komunitas yang membangun. Itu pertama ya, komunitas. Terus kita harus mulai juga dengan membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti sebenarnya sama orang tua aku ini maunya apa sih? Tapi tolong Tuhan, kasih aku hati yang sabar, hati aku yang mau mengerti, yang bisa mengerti, dan akhirnya aku tahu, oh maksudnya seperti ini. Selesai doanya, nggak usah nanya-nanya, nggak usah jadi, kenapa sih kalau begini? No. Langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedih, aku marah dengan ini semua. Tapi tolong Tuhan, kasih aku pengertian, supaya aku mengerti apa sih yang menjadi maunya Tuhan lewat orang tua aku di hidupku. Seperti itu. Dan ketika memang kita harus menjawab, karena tidak selamanya orang tua akan selalu benar, ya. Dalam tanda kutip, tidak selamanya orang tua akan selalu benar. Kita pun bisa kok untuk kasih tahu lewat apa yang kita tahu dan mengerti dan kita yang pastinya benar ya. Kita bisa kasih tahu dan akhirnya kita bisa walaupun akan ada nih banyak yang orang tua yang bisa ngomong kayak gini kan, gak usah sok ngajarin lah, hidup lu masih nggak lebih lama dari hidup gue, misalnya kayak gitu kan, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah kasih tahu, kita sudah menyampaikan. Sisanya balik ke orang tua. Karena kita sebagai anak, ya emang harus hormat. Mau kayak apa juga orang tuanya harus hormat. Ya harus nurut, harus patuh, harus taat, dan harus sayang. Oke? Lanjut Kak, setelah itu apa sih? Di slide 5, ya berkat menghormati orang tua. Di sini kami kan tulis 3, sebenarnya ada banyak ya. Cuma memang yang paling penting di sini klik. Kalau nggak bisa klik. Nah, gitu. Di sini ada 3, panjang umur, kebahagiaan dan damai sejahtera. Nah, di sini kami kan nulis nih. Di sini ini atas dasar kesadaran kami sendiri ya. Ini istilahnya ini pengertian dari kami sendiri. Ketahuilah, saat kamu bisa menghormati kedua orang tuamu yang terlihat, which is your mom and your dad, maka kamu juga akan bisa menghormati yang tidak terlihat yang ada di surga. Siapa yang tidak terlihat di surga? Tuhan. Gimana kita bisa ngomong, Tuhan aku mengasihimu, tapi yang di depan mata kita, orang tua kita nggak ngomong, nggak mau sayang, kita nggak kasih. Nih, salah satu bentuk kita bisa salah satu bentuk kita bisa menyampaikan rasa sayang kita sama orang tua itu adalah simpel. Yang saya kami kan mau ajarin juga, bukan ajarin sih, sharing untuk yang biasa kami lakuin, yang pagi misalnya, atau biasanya kayak sore habis kami kerja gitu. Kami kan selalu ketemu sama mama, karena kan kami kan kerja di rumah ya, WFA, dan seringnya ketemu mama di rumah. Bentuk rasa sayang kami itu di luar dari istilahnya menghormati mama, memberikan misalnya apa yang bisa kami kasih. Tapi yang simpel sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya ataupun effort adalah kami kan selalu ngomong ini, I love you mom. I love you mom. Simpel gak? Lebih enak ngomong I love you sayang apa I love you mom? Kayaknya lebih gampang I love you sayang ya? Iya gak? Tapi percaya deh, orang tua nih, kalian harus punya pola pikir. Waktu kalian sakit, simpel gini, waktu kalian sakit, yang merawat dulu itu bukan ayah, tapi ayah atau ibu atau mama. Bener gak? Waktu sakit kalian cuma dikasih tahu kayak, cepet sembuh ya, jangan lupa makan, jangan lupa napas, kayak gitu kan? Tapi waktu sama orang tua kita nggak perlu bilangnya jangan lupa makan, disediain, ya kan? Dikasih dong, diobatin, dibawa ke dokter. Apakah ayah bawa kita ke dokter?
selalu di sini kita akan melihat gitu ya, dari ketika kita gimana caranya kita menghormati yang tidak terlihat, sedangkan kita tidak menghormati yang terlihat. Jadi bohong namanya. Oke, kita mau berdampak buat semua orang. Kita mau jadi dampak buat teman-teman sekitar kita. Kita mulai pertama dari keluarga. Oke? Dari keluarga baru kita ke teman-teman yang seiman. Dari teman-teman seiman, kayak gini nih komunitas, kita saling sharing, kita saling kasih tahu, saling ngajarin. Yang ketiga, baru tuh teman-teman yang nggak kenal Tuhan. Yang nggak kenal Tuhan, apakah ini maksudnya bukan orang Kristen? Ya, tapi satu lagi yang mungkin ya orang yang mungkin Kristen tapi yang nggak pernah ke gereja, yang nggak ngerti apa sih Kristen-Kristenan ini, itu kita bisa jadi dampak buat mereka. Yang pertama, hormati dulu orang tua kalian. Karena ada 3 nih. Pertama, panjang umur. Seperti tadi yang ada di ayat di Alkitab kan. Gimana tadi ayatnya tuh? Supaya panjang umur. Ada banyak kan pokoknya ayatnya yang hormatilah ayat ibumu supaya lanjut umurmu. Supaya lanjut umur itu berarti maksudnya panjang umur. Kita pengen, siapa yang pengen panjang umur? Pengen panjang umur ya? Bukan hidup lama, tapi panjang umur. Karena semua Tuhan yang ngatur. Kami kan juga di sini berharap panjang umur, maksudnya dalam arti ya supaya kita bisa melakukan tugas-tugas kita, oke? Sebagai manusia, sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang yang ditebus, ya maka mau panjang umur supaya bisa melakukan itu semua. Nah, terus juga kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini tidak selalu yang tentang materi yang tadi kakak bilang. Kebahagiaan ini adalah ketika melihat, senang gak sih waktu kayak kita berusaha menyenangkan mereka, orang tua kita. Misalnya di sekolah kita pulang, Mom, cepet gitu kan, ulangan gitu kan, 100 nih. Nggak mungkin orang tua kita bilang, kamu harus tingkatkan lagi. Masa 110? Nggak mungkin, paling mentok 100. Kayak gitu kan. Waktu kita melihat orang tua kita senang, senyum, kita bahagia nggak? Bahagia nggak? Melihat orang tua kita bahagia? Yes. Jadi itu akan kita dapatin. Itu berkat yang menurut kami sangat fundamental. Kita akan dapatin bahagia. Dan yang terakhir adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini hati kita. Ketika kita mencoba dan ternyata hasilnya itu kayak, oh Tuhan ternyata begini ya ketika aku melakukan ini buat orang tua aku. Dan itu